Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Rahma dan Saya Laila Farihatus Solihah. kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi lamban belajar atau slow learner. Yang pertama ada pengertian lamban belajar. Lamban belajar atau slow learner adalah kondisi anak yang memiliki kemampuan intelektual sedikit di bawah rata-rata, namun tidak termasuk dalam kategori disabilitas intelektual. Anak dengan kondisi ini umumnya memiliki IQ sekitar 70-90 dan masih mampu mengikuti pembelajaran di sekolah reguler, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami materi. Secara umum, anak lamban belajar mengalami hambatan dalam proses kognitif, seperti memahami instruksi, mengingat informasi, serta mengolah dan merespons pelajaran. Hal ini menyebabkan mereka sering tertinggal dibandingkan teman sebayanya jika tidak mendapat dukungan yang tepat. Menurut ahli, anak lamban belajar bukan berarti tidak mampu belajar, melainkan memiliki kecepatan belajar yang lebih lambat sehingga memerlukan metode pembelajaran yang lebih sederhana, bertahap, dan berulang. Dalam konteks pendidikan, lamban belajar juga dipahami sebagai bagian dari keberagaman karakteristik peserta didik. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, sehingga anak lamban belajar tetap memiliki potensi yang dapat berkembang secara optimal apabila diberikan stimulasi dan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, ada karakteristik anak lamban belajar. Secara kognitif, anak lamban belajar cenderung mengalami keterlambatan dalam memahami informasi baru. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses, mengingat, dan menghubungkan konsep yang dipelajari. Dalam aspek akademik, anak lamban belajar sering mengalami kesulitan dalam keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga memerlukan pengulangan materi yang lebih sering agar dapat memahami pelajaran dengan baik. Selain itu, dari segi perhatian dan konsentrasi, anak lamban belajar cenderung mudah terdistraksi dan sulit mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan mereka sering tertinggal dalam mengikuti instruksi pembelajaran di kelas. Dan dari aspek sosial emosional, anak lamban belajar sering menunjukkan rasa kurang percaya diri, mudah merasa frustasi, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini terjadi karena mereka sering mengalami kegagalan dalam belajar dibandingkan teman sebayanya. Kondisi tersebut jika tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada motivasi belajar anak. Oleh karena itu, karakteristik anak lamban belajar tidak boleh dianggap sebagai kelemahan semata, melainkan sebagai dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Bagian C ada faktor penyebab lamban belajar atau slow learner. Lamban belajar pada anak tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran. Kita bahas dari faktor internal dulu. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari dalam diri anak seperti kemampuan intelektual, kondisi fisik, serta aspek psikologis. Secara intelektual, anak lamban belajar umumnya memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata, namun tidak termasuk dalam kategori disabilitas intelektual. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam memahami, mengolah, dan mengingat informasi. Halahan dan Kaufman 2011 menjelaskan bahwa keterbatasan dalam kemampuan kognitif berdampak pada lambatnya proses pemecahan masalah dan penguasaan konsep akademik. Selain itu, faktor biologis seperti kondisi kesehatan, kelelahan, atau gangguan fungsi indera penglihatan dan pendengaran juga dapat memengaruhi kemampuan belajar anak. Anak yang sering mengalami gangguan kesehatan cenderung memiliki energi dan konsentrasi yang rendah dalam mengikuti pembelajaran. Dari aspek psikologis, motivasi belajar yang rendah, kurangnya rasa percaya diri, serta kecemasan dapat menjadi penyebab anak mengalami hambatan dalam belajar.
Desiningrum 2016 menyatakan bahwa kondisi emosional anak sangat memengaruhi kesiapan dan keberhasilan dalam proses belajar. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu yang berasal dari lingkungan di sekitar anak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Kurangnya stimulasi sejak dini, pola asuh yang kurang tepat, serta minimnya dukungan orang tua dalam kegiatan belajar dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan kemampuan belajarnya. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 2020 menegaskan bahwa stimulasi yang diberikan secara tepat dan berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan anak. Selain itu, faktor sekolah juga berkontribusi terhadap munculnya kondisi lamban belajar. Metode pembelajaran yang kurang variatif, penggunaan media yang tidak menarik, serta kurangnya perhatian individual dari guru dapat membuat anak kesulitan memahami materi. Anak lamban belajar membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pembelajaran konvensional. Faktor lingkungan sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi. Anak yang berasal dari lingkungan dengan keterbatasan ekonomi seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber belajar, seperti buku, media pembelajaran, atau fasilitas pendidikan lainnya. Hal ini dapat menghambat perkembangan kemampuan akademik anak. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran yang tepat bagi anak lamban belajar. Dalam pendidikan inklusif, anak lamban belajar membutuhkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Pendekatan yang digunakan harus fleksibel, bertahap, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar sesuai dengan kecepatannya. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang sederhana dan bertahap. Anak lamban belajar lebih mudah memahami materi yang disampaikan secara sederhana dan tidak terlalu kompleks. Oleh karena itu, guru perlu menyajikan materi secara bertahap, mulai dari konsep yang paling mudah menuju yang lebih sulit. Halahan dan Kaufman menyatakan bahwa pembelajaran yang terstruktur dan sistematis dapat membantu anak dengan kemampuan belajar lambat dalam memahami konsep secara lebih efektif. Yang kedua, pengulangan atau repetition dan latihan yang konsisten. Pengulangan merupakan strategi penting bagi anak lamban belajar karena mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mengingat dan memahami informasi. Dengan latihan yang dilakukan secara konsisten, anak dapat memperkuat pemahaman terhadap materi. Desiningrum 2016 menjelaskan bahwa pengulangan membantu meningkatkan daya ingat dan pemahaman anak terhadap konsep yang dipelajari. Yang ketiga, penggunaan media dan alat bantu pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran seperti gambar, video, alat peraga, atau benda konkret dapat membantu anak memahami materi secara lebih mudah. Media yang menarik juga dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar anak. Yang keempat, pendekatan individual. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga guru perlu memberikan perhatian individual kepada anak lamban belajar. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan metode, waktu, serta tingkat kesulitan tugas. Halahan dan Kaufman menyebutkan bahwa pembelajaran individual dapat membantu memenuhi kebutuhan khusus peserta didik secara lebih optimal. Nomor 5, ada pemberian waktu belajar yang lebih fleksibel. Anak lamban belajar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas atau memahami materi. Oleh karena itu, guru perlu memberikan toleransi waktu agar anak tidak merasa tertekan. Lingkungan belajar yang tidak terburu-buru akan membantu anak lebih fokus dan nyaman dalam belajar. Yang keenam, ada penguatan positif, seperti pemberian pujian, motivasi, atau penghargaan atas usaha anak sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Anak lamban belajar sering mengalami kegagalan, sehingga dukungan emosional dari guru sangat dibutuhkan. Desiningrum 2016 menyatakan bahwa penguatan positif dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi anak dalam pembelajaran. Yang ketujuh, ada pembelajaran multisensori. Strategi pembelajaran yang melibatkan berbagai indera seperti visual, auditori, dan kinestetik dapat membantu anak memahami materi dengan lebih baik. Misalnya melalui kegiatan melihat, mendengar, dan melakukan secara langsung.
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 2020 menyebutkan bahwa pembelajaran yang melibatkan berbagai indera dapat memperkuat proses pemahaman anak. Bagian E ada peran guru dan orang tua dalam mendukung anak lamban belajar. Guru berperan dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak lamban belajar, seperti menggunakan cara yang sederhana, bertahap, serta memberikan pengulangan materi. Selain itu, guru juga perlu memberikan motivasi dan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif agar anak merasa percaya diri dalam belajar. Sementara itu, orang tua berperan dalam memberikan dukungan dan stimulasi di rumah, seperti mendampingi anak belajar serta memberikan perhatian dan dorongan positif. Lingkungan keluarga yang mendukung sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan anak. Kerjasama antara guru dan orang tua menjadi hal yang penting agar perkembangan anak dapat terpantau dan kebutuhan belajarnya terpenuhi secara optimal. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Anak yang lamban belajar bukan berarti tidak mampu, tetapi hanya membutuhkan waktu, pendekatan, dan dukungan yang tepat. Dengan kesabaran dan perhatian, kita dapat membantu mereka berkembang secara optimal. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dadah!